Racikan Berita 1. Mengintimidasi rakyat sendiri. Mereka yang menarik hampir sebetulnya bahwa dia berubah dari 2019, 2014 ataupun sebelumnya ketika beberapa tokoh-tokoh nasional yang terpanggil atas tanggung jawab moral terhadap kehidupan bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama, negara mengalami kerusakan demokrasi, negara mengalami kerusakan karena korupsi, negara mengalami kerusakan karena nepotisme, ulah dari sekelompok orang yang dikendalikan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk memberikan dukungan moral, support kepada MK sebagai wakil Tuhan di dunia untuk mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani, adil, imparsial, objektif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Bahwa nanti hakim-hakim anggota MK mengalami tekanan, mengalami intimidasi dari kalangan tertentu, saya dan teman-teman presidium memberikan jaminan bahwa masyarakat, rakyat akan memberikan dukungan, bahkan perlindungan fisik terhadap ke-8 anggota MK yang akan mengambilkan putusannya pada tanggal 22 April tadi. Untuk itu maka saya serukan kepada semua rakyat, semua bangsa, semua agama, semua profesi, semua golongan pada tanggal 19, 20, 21, 22 April datang berduyun-duyun untuk memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan aspirasi rakyat, agar supaya demokrasi bisa tegak, hukum bisa tegak, dan rakyat mencapai kesejahteraan sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh bisa ditambahkan, saat ini kan tadi disebut dengan beberapa tokoh nasional, dari mana saja dan siapa saja Pak yang hadir? 9 orang anggota presidium dari GPKR, Profesor Din Samsudin, saya, Jenderal Fahur Roji, Profesor Rahmat Wahab, kemudian Profesor Didin Damanhuri, kemudian Dr. Nur Aziz, dan kemudian siapa lagi? Saya lupa, 9 orang. Tapi yang hadir hari ini karena beberapa pertimbangan, maka yang hadir ada Profesor Din Samsudin, saya, Jenderal Fahur Roji, dan kemudian pendeta Paus yang dari golongan Katolik, seperti itu. Artinya secara spesifik masa ini mungkin dari kubu 01 atau 03 atau memang tokoh nasional yang bergerak saja Pak? Ini ada 01, ada 03, dan ada juga 02 yang mereka secara nurani tidak setuju dengan apa yang terjadi. Sebab saya tahu betul teman-teman saya di Golkar, teman-teman saya di PAN, mereka mungkin caleg di Golkar, caleg di PAN, tapi ketika Pilpres mereka bukan milih 02, mereka milih 01 atau 03. Jadi ini karena aspirasi dari kondisi yang tidak baik-baik saja tadi itu. Artinya secara spesifik tadi ditegaskan ini melawan adanya tindak kecurangan secara struktural Pak di... Ya. Jadi GPKR hari ini bukan bicara soal 01, 02, 03, tapi kita ingin selamatkan demokrasi yang dihancurkan oleh satu kelompok orang, yaitu Jokowi dan oligarki yang menghancurkan bangsa dan negara. Dan untuk masa depan Indonesia, khususnya 2045, Indonesia berkah, masyarakat madani itu bisa tercipta dengan baik. Terakhir Pak, nanti kan akan ada putusan dari MK. Harapannya apakah akan ada pemilu ulang atau seperti apa? Minimal pemilu ulang dengan mendiskualifikasi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan, khususnya 02. untuk memberikan
ruang kepada kecurangan-kecurangan dan juga kejahatan-kejahatan. Saya melihat bahwa ini adalah gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Din, gerakan ini adalah lintas agama, lintas etnis, lintas suku, dan juga lintas kelompok-kelompok politik yang ada. Jadi kita melihat bahwa ini adalah gerakan dari seluruh rakyat Indonesia yang melihat kecurangan-kecurangan yang merupakan perampasan terhadap kedaulatan rakyat. Ya, kami juga mengharapkan bahwa kegiatan ini bisa lebih disosialisasikan dan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat tentang adanya pemilu curang dan juga bahaya ke depan apabila ini didiamkan saja. Diharapkan bahwa masyarakat semakin sadar sehingga opini masyarakat merupakan daya desak untuk terjadinya perubahan, bahwa pemilu yang curang ini harus diulang menjadi pemilu yang jujur dan adil. Ya, dengan melakukan sosialisasi dan mengajak mereka dan menumbuhkan kesadaran. Karena dari kesadaran ini diharapkan bukan gerakan yang digiring, bukan suatu penggiringan, tapi suatu kesadaran yang mendorong orang-orang untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu yang tidak kita harapkan ini. Ya, kita akan melancarkan komunikasi, kita terus mengajak, dan saya rasa gerakan-gerakan ini bukan hanya kami saja, banyak gerakan-gerakan dengan tujuan dan aspirasi yang sama, maka mungkin ini kita bisa saling bergandeng tangan, bersatu padu untuk suatu gerakan yang lebih besar dalam rangka mendesak perbaikan terhadap kehidupan demokrasi, mempertahankan kebebasan yang selama ini sudah kita dapat. Lagi, kawan-kawan perintah ada di mobil komando. Perintah ada di mobil komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Blegur, Ketua Umum Relawan Brownies. Hari ini kembali kita mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan terhadap proses pengambilan keputusan sidang sengketa oleh MK. Hari ini juga aksi digerakkan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat di bawah pimpinan Pak Din Samsudin. Kami berharap semua potensi dari seluruh instrumen gerakan untuk bersatu bersama rakyat, mengawal sekaligus menuntaskan berbagai macam kecurangan dan kejahatan Pilpres yang lalu. Kita mengharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi betul-betul bisa menggunakan kewenangannya. Kami berharap Hakim Agung di Mahkamah Konstitusi ini tetap mempertahankan moral, etika dan integritas sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berazas pada pemilu yang terbuka, bebas, rahasia, dan paling penting adalah jujur dan adil. Kami rakyat hanya menuntut bagaimana Pilpres itu bisa dijalankan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, jika ada indikasi, bahkan data dan fakta terjadinya kecurangan dan kejahatan pemilu, maka ini harus dihukum dengan seberat-beratnya, supaya perjalanan konstitusi dan demokrasi kita ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Kami tidak menuntut bicara soal Pilpres seperti yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin sebagai salah satu presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Tapi kita bicara bahwa pemilu atau Pilpres yang menjadi amanat dari sistem konstitusi dan demokrasi kita betul-betul bisa dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur dan adil. Masa akan terus berdatangan, masa akan terus eskalatif dan simultan sampai kami nanti melihat Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan yang tepat, yang objektif, rasional, dan tentunya berpihak terhadap kedaulatan rakyat. Kami berharap rezim pemerintah untuk menghentikan segala macam bentuk kecurangan dan kejahatan. Jika tidak ingin people power atau rakyat yang bergerak mengambil langkahnya sendiri,
sudah terlalu jauh distorsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terhadap pelaksanaan pemilu dan pilpres. Jika MK tidak bisa mengambil keputusan yang mengedepankan prinsip jujur dan keadilan, maka biarlah nanti pengadilan rakyat yang akan bekerja. Biarlah pengadilan rakyat yang akan mengembalikan kedaulatan rakyat. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allah! Pada dasarnya kalau kita mau buka dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Racikan Berita 1.